Assalamualaikum. Perjalanan kegiatan Lokakarya ketiga, Pendidikan Guru Penggerak Angkatan 9, Kabupaten Kutai Timur, tahun 2023. Silakan dibuka satu lembar yang paling keluar ini, dibaca soalnya, perintahnya apa, silakan Bapak Ibu jawab. Siap ya? Kemudian nanti kalau sudah selesai, lagi kita berputar sambil joget, gula terus berputar. Siap ya? Putarnya arah jalur jam ya. Jadi sambil putar. Oke, siap dimulai Bu ya. Nasib. Mantap ya. Ceritakan perjalananmu menuju ke tempat. Jujur ya. Untuk 2 paragraf atau 3 paragraf? Baik. Jadi menurutmu siapakah CGP yang paling dekat dengan pelapor atap di ruangan ini? Yang paling tinggi adalah Bu Nani karena tinggi hatinya. Ya gini aja saya maunya. Kok ya deg-degan ya? Mau kita joget doang nih. Mindfulness ya, dan integrasi 5 kompetensi sosial emosional dalam praktek mengajar. Kemudian yang ketiga, calon guru penggerak merencanakan strategi berbagi menyampaikan sejawab mengenai pembelajaran berdiferensiasi dan kompetensi sosial emosional. Untuk mencapai tujuan ini Bapak Ibu, kita akan belajar hari ini beberapa sesi. Silakan lanjut Bu Yun. Ya, agendanya yang pertama pembukaan, Bapak Ibu ya sudah. Ya sih. Dalam aturan ini
terkonek. Biasanya di bawah ini yang daerah kanan, daerah pusat ada yang bawa kabel. Oh, Bisa sekalian dicas. iya biasa saya bawa. Dia bawa aja ini. Kabarnya beli mau bawa. Tuan rumah. Ganti Bu jadi tas Bu. Oh iya dia gak mau kota ajaib sekarang. Mau tunjuk kayak gini. Ya, kita berikan satu lagi, Pak. Maju. Silakan. Oke, 1, 2, 3. And you? I'm also good. Thank you so much for asking my condition. And today we are going to start our lessons. Okay, from the slide, actually today we're going to do a game that we call Simon Says. Simon Says artinya Simon Says itu artinya Simon mengatakan. Ya, if I say Simon Says and then after that I will give you an instruction. Saya akan memberikan kalian sebuah instruksi. For example, Simon says touch your nose. So all of you should follow my instructions. But if I will say Simon says and then I give you the instruction, so you don't need to do it. Jadi kalau saya tidak bilang Simon says atau saya mengatakan, baru saya kasih instruksi misalnya, for example, Simon says touch your nose, for example, silakan. Oke. Kemudian and then the next touch your eyes. Nah, itu berarti kalau if you touch your eyes without saying, if I'm not saying Simon says, kalau saya tidak Simon says, terus ini saya, you have to out of the game. Jadi harus keluar dari permainan. Sebab, okay, I hope all you enjoy it. Okay, next one. Simon says touch your ear. Touch your nose. Simon says touch your legs. Oh, okay. You have to
W. Jadi kita akan menggunakan 4H dan 5W membuat pertanyaan based on the text given there. Oke, oke, please. Silakan ya, tidak usah pusing. Buat kalian. Kita akan panggil latihan saja boleh. Nanti akan saya bantu. Oke. Okay, is that right? No, another one. Can you point it out? Is it right? The answer? Ada jawaban yang benar? 5,4 kilometer. Okay, 5.4 kilometer. Okay, good job. Give a applause for NX. Silakan. Ada yang mau You guys say stop. Stop. Okay. Now you make question and then choose one person to answer your question. Silakan. Okay, fine. Okay. Siapa yang bakal tunjuk? 0.1%. Okay. Who, what, and another. Okay, stop. Can you please, do you know some word in English? In your question, maybe you can What? Yeah. Yeah, you may mix it because you use the need and word, you may mix. Oh, okay. Kalau bisa semuanya ternyata. Okay, here. Because you know the meanings. You may answer it. Pasti. Okay. Is it correct? Is it correct? Benar jawabannya? Okay, good job. Yes. Okay. Siap. Silakan nanti dihitung lagi. Yes. Okay. Stop. Okay, maybe you can give a question. Silakan, boleh bertanya. Yes. Where the text? Mana?
you so much for your nice attention and see you. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. siswa itu lebih aktif lagi, karena keaktifan siswa itu awal untuk mereka masuk pada proses pembelajaran yang lebih aktif dalam kelompok. Seperti itu. Selebihnya teks sudah ada, cuman sayangnya di awal-awal belum ada yang
progresi Pak ya. Nanti berikutnya begitu. Jadi setiap anak merasakan oh kemarin saya audio visual, sekarang saya kenanya di estetik, gitu Pak ya. Kemudian kalau dari olahraga oke sudah memadai. Kalau dari segi proses Bapak to the point, mungkin kita tahu ya kita Bapak to the point Pak persepsi. Nantinya tidak ada belum di kegiatan inti tidak menimbulkan kesepakatan kelas. Memang sih kurangnya bahasa Indonesia, gimana kesepakatan kelas bagaimana? Jadi kan kita kan langsung berburu kan tadi itu jadi bingung kita kan. Nah yang kedua tanya jawab oke karena menimbulkan umpan balik, artinya merasa saya pikir murid. Yang ketiga itu membentuk kelompok untuk tujuan berdiskusi sudah ada. Pembelajaran itu nyata berfokus pada murid ya. Kemudian di saat jenuh melakukan breaking, kegiatan menyenangkan, house and to legit, and safe. Terakhir Bapak juga melakukan refleksi, oke, sudah melakukan tindakan akan berbata-bata. Kalau menurut saya, preferensi dari segi produknya Bapak itu karena melalui tahapan 9 pertemuan, semestinya apa jangan terpoin ke 9 baru menghasilkan produk. Dari awal itu anak-anak mempunyai catatan satu. Pertemuan 1 misalnya kemana yang menuliskan refleksi teks kembali kan, teks kembali. Yang kedua misalnya saya bisa pertemuan kedua ternyata kami maju satu persatu pengalaman kami ini seperti itu Pak menurut saya. Sekian, terima kasih. Kalau ada yang mau yang mesti tes, namun untuk ya ini kita sampaikan karena kalau di sekolah kami itu yang saya bawa bukan karena sebelum anak masuk sekolah itu dinas pendidikan provinsi Kaltim itu mengadakan tes diagnostik secara keseluruhan. Jadi oleh psikolog kan didatangkan sekitar berapa orang yang itu banget ya itu semua itu dan hasilnya kan sudah ambil dan kami sudah tahu bahwa kami adalah berada di ini. Jadi kami sudah diadakan diagnostik tes oleh dinas pendidikan. Jadi tadi itu saya usahakan meskipun misalnya beragam anak-anak yang belajar dan semacamnya visual dan seterusnya, saya sudah mewakilkan dalam bentuk pembelajaran. Jadi mewakilkan itu sudah ada semuanya. Jadi semuanya ada di dalam situ. Nah mungkin belum maksimal karena ya satu waktunya nggak cukup. Ya harusnya yang saya biasanya 2 kali 45 menit dan harus menjadi hanya 45 menit minimum. Makanya jadi kegiatan ini sebenarnya itu. Nah kemudian yang kedua itu saya belum tahu ya gimana produknya memang produk realnya tulisan itu ada di akhir di pertemuan 9. Tapi sebenarnya produknya pertemuan 1 ini kalau menurut saya, kalau saya salah, produknya adalah mereka mampu melakukan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Jadi tadi itu sudah tahu melihat, sudah saya jelaskan, terus menguraikan dan menganalisa itu dengan cara tadi ada pertanyaan berdasarkan teks yang ada sudah ditulis. Artinya itu teks itu harus selesai di pertemuan itu selesai. Nanti pertanyaan itu terkait isi teksnya itu. Jadi dia harus makna tersurat dari teks yang itu dia harus tahu semua. Jadi nanti setelah dia baca kan kalau dilakukan berulang-ulang, kalau ada salah lagi, diulang lagi, akhirnya dia hafal, dia ngerti isi dalam teksnya itu, akhirnya dia tahu isi teksnya. Nah, ketika diberikan pertanyaan oleh temannya itu maka dia bisa menjawab teks tersebut. Nah, jadi tidak dipaksa kerjakan soal, tapi dia akan mencari dulu isi teksnya dengan sendirinya di masing-masing. Karena tadi kan sendiri-sendiri, jadi dia sendiri-sendiri itu tahu isi teksnya, harusnya gitu. Karena nanti setelah itu sudah selesai teksnya, masih ada yang salah, diperbaiki lagi di situ, apalagi kalau nanti setelah itu dia sudah kuasai isi teksnya. Itu menurut saya, itu yang produknya. Nah, terus produk yang akhir, produk asli yang ingin saya capai adalah mereka setelah sudah tahu makna tersurat, terus apa strukturnya dan sebagainya. Nanti akhirnya produk ini dia bisa menuliskan satu teks deskripsi menurut teks deskripsi yang mereka buat sendiri, bukan dari internet, bukan dari manapun. Jadi ya misalnya kalau kemarin misalkan kebetulan sudah lakukan, mereka saya bawa tempat wisata. Jadi belajarnya di luar kelas namanya experiential based learning. Jadi berdasarkan pengalaman, jadi saya langsung bawa tempat wisata. Tempat saya tidak pernah yang di sini, pemandangan sini atas. Lewat itu mereka berkelompok dan terus dia akan menuliskan apa yang dia. Tolong amati semua yang ada di tempat wisata ini, tuliskan dalam bentuk dengan menggunakan struktur yang ada di dalam teks deskriptif. Jadi kan bahasanya adalah mendeskripsikan tempat wisata. Jadi dia bisa mengangkat satu tempat wisata yang ada di Kutai Timur. Setidaknya mereka mampu membuat satu. Ya, karena kebetulan juga ada kerjasama dengan dinas pariwisata. Itu kan disuruh berlatih mendeskripsikan tempat wisata karena kalau tidak salah akan ada kegiatan Seusan Kulirang 2000 juga. Nanti akan ada banyak orang luar negeri yang akan datang ke kegiatan tersebut. Jadi mereka minta untuk melatih peserta didik itu bagaimana mendeskripsikan tempat wisata yang ada di Kutai Timur. Karena nanti mungkin akan join menggunakan siswa sebagai liaison officer untuk membantu belajar untuk menjelaskan tempat wisata yang ada di Kutai Timur. Yes. Ini namanya Pak berkaitan investasi. Kalau bisa sebaiknya saat kita membahas produk itu dibebaskan untuk tadi dan untuk tulis video kan tadi itu makanya investasinya kok tidak ada ini karena semuanya tadi Pak ada tulis semua tulis tidak diberikan kebebasan untuk tadi pertama atau video dia tentang hasil tadi mungkin produknya lebih bervariasi sesuai minat tadi mungkin itu mungkin terkait diferensiasi produk ini hanya melengkapi saja produk kita itu harus sesuai dengan tujuan pembelajaran pada saat pertemuan itu contohnya tadi Pak Hasan mohon maaf saya mau tujuan pembelajarannya tadi mengidentifikasi. Yang pertama mengidentifikasi, yang kedua adalah
menjelaskan dulu, verifikasi menjelaskan, terus masuk di akhir nanti itu adalah menganalisa ini apa namanya makna tersurat. Itu dalam satu pertemuan. Ya. Dengan 5 TP itu satu pertemuan. Jadi pertemuan pertama di pertemuan dan kedua itu sudah ya. Ya, dari Nanti pertemuan selanjutnya kan ada 9 nih. Ini untuk yang ini hanya dua TP saja. Itu identifikasi dan menjelaskan. Jadi sesuai yang dijelaskan. Jadi sepemahamannya saya kan di kurikulum itu kurikulum PP itu materi sedikit tapi bisa lebih dalam. Ya, Kan? betul. Contohnya di TP mengidentifikasi. Nah kita bisa pakai teknik mungkin masuk dari pakai frame classroom. Nanti video sudah diberikan sebelumnya. Kita bisa mengidentifikasi dengan mind mapping contohnya. Ya kan? Jadi produknya itu pun harus mengidentifikasi. Contohnya kalau pakai mind mapping, kalau mau didiferensiasikan, bisa mind mapping itu menggunakan diagram, bisa menggunakan gambar atau anak-anak langsung di depan. Gitu. Ada teks di depan dia langsung mengucapkan sendiri. Itu mungkin diferensiasi produknya. Tapi tetap dengan TP-nya itu mengidentifikasi. Jadi setiap pertemuan seharusnya ada formatif. Dan tes diagnostik itu pun diberikan tidak harus setiap pertemuan. Yang saya pahami Bapak Ibu, itu diberikan pada saat pertemuan bab pertama. Dan tes diagnostik itu pun tidak semata-mata hanya menganalisa gaya belajarnya. Boleh dengan minat tentunya kita sudah, kalau sudah kita analisa gaya belajar kita sudah punya rekamannya itu kan. Kemudian kita diagnostik lagi dari sisi peminatan, diagnostik lagi dari segi kemampuan kita bahasa Inggris pembendaharaan bahasanya. Ya, jadi kalau sudah tidak setiap pertemuan kita kasih tes diagnostik. Hanya yang paling penting dari setiap pertemuan itu adanya pemahaman bermakna dan pertanyaan formatif. Nah itu yang bagi anak-anak ke TP-nya kita. Jadi produknya itu memang seharusnya ada setiap pertemuan dengan TP yang sesuai. Jadi kalau TP kita 2, maka ya ada 2 yang anak-anak kerjakan. Hanya dengan cara yang berbeda-beda. Seperti itu yang saya paham. Baik, terima kasih. Benar sekali ya refleksi dari teman-teman tentang simulasi yang disampaikan oleh Pak Hasrul. Dan jadi apa yang disampaikan teman-teman itu bisa diperhatikan ya Pak ya. Jadi untuk diagnostik awal itu sebenarnya bukan hanya dilakukan pada saat awal tahun pembelajaran ya. Jadi asesmen diagnostik itu boleh Bapak Ibu mulai di awal tema. Istilahnya setiap tema pembelajaran yang berbeda. Misalnya yang dibawakan Pak Hasrul ini mengenai deskriptif ya untuk 9 kali pertemuan. Nah di pertemuan pertama itu kita boleh melakukan asesmen diagnostik untuk mengetahui kira-kira anak-anak untuk materi ini deskriptif ini ada di level mana. Ya, seperti kan temanya lebih seperti itu. Apakah ada yang sudah tahu, apakah ada yang baru tahu, atau sama sekali tidak tahu. Nah itu untuk mengetahui level itu. Kemudian dari pengetahuan awal itulah yang akan membantu kita untuk menyusun MPP. Oh ternyata kalau untuk anak yang sama sekali belum tahu, berarti kan saya harus kita harus memberikan materi itu dulu terlebih dahulu, ya kan? Nah, tidak bisa kita seragamkan sama dengan asumsi bahwa semua anak ini pengetahuannya sama. Ya begitu itu mungkin yang dimaksud dengan ibu-ibu, bapak dan ibu observer. Kemudian untuk produk yang betul sekali sudah ditambahkan lagi dengan Ibu Suma. Bu Suma juga sudah menyampaikan bahwa tiap ini pertemuan yang memang harus ada produknya, ya kan? Entah itu berupa tulisan atau berupa yang lain gitu kan ya memang ada kan namanya proses ya. Nah nanti di akhir pertemuan terakhir pertemuan 9 itu sudah bagus banget sudah produknya ya kan sudah melewati alur revisi dari teman-temannya akhirnya jadilah satu produk deskriptif dan penyampaiannya ya untuk anak yang kinestetik bagaimana modelnya mereka mau mengumpulkan produknya itu buat anak-anak yang auditory bagaimana mungkin presentasi berupa soalnya kan mereka suka lagi anak visual mungkin berupa gambar-gambar apa slide itu kita memberikan kesempatan kepada anak-anak untuk memilih seperti apa yang produk seperti apa yang ingin dikumpulkan. Mungkin seperti itu ya, Bapak Ibu ya. Baik, jadi yang disampaikan sama Brasuni itu saya sepakat yang mau saya sampaikan teman-teman. Ya, setelah saya menyimak ya, dan hampir sampai yang saya sampaikan itu kan materi ada beberapa materi mungkin ada berbeda penerapannya. Mungkin ada materi yang mungkin agak sulit. Pada materi misalnya bahasa Inggris tentang speaking mungkin anak itu yang mungkin tidak mendapatkan kesulitan dalam berbicara itu mungkin akan diagnostiknya mungkin akan rendah di situ. Tapi apabila mereka mungkin menulis temanya writing yang mungkin lebih kepada kemampuannya menulis. Jadi mungkin setiap materi kita selayaknya harus membuat diagnostik karena jelasnya bisa memetakan kemampuan siswa kita sebelum kita mulai belajar. Nah, harus juga mengambil waktu yang banyak. Nah itu mungkin dengan pasti ibu-ibu bapak punya trik masing-masing untuk bersimulasi. Jadi bapak ibu sudah banyak yang pemahaman gitu. Memang sudah ada juga dalam diri bapak ibu. Coba kita ungkapkan apa sih itu beristimewa Iya.
Di situ kita bisa menggunakan bagaimana kebijakan dari siswa dinamik seperti apa dengan mengelompokkan. Kalau kami di TK kan menyiapkan beragam kegiatan, mana kegiatan yang paling disukai anak, disitulah anak akan memilih kegiatan jika memang mereka sudah merasa bosan, jadi kita bisa memindahkan atau anak bisa memilih kegiatan yang lainnya. Kalau kita seperti itu, kita kan kurang lebih kebutuhan minat dari siswa. Terima kasih Bapak Ibu, tepuk tangan untuk kita. JGP. Siap. Oke, Loka Karya 3. Oke, saya silakan Bapak Ibu kembali ke tempatnya. Sesi untuk memecat kehadiran. Biasanya itu kalau pembelajaran di sana itu dilarang bawa HP. Tapi pas pelajaran saya biasanya saya izinkan anak-anak bawa HP. Jadi mengisi presensi itu melalui gadget biasanya. Jadi memang tetap nanti bisa membantu. Silakan yang server yang sudah pegang kertas mungkin bisa disampaikan, mungkin dari sini atau dari sana, silakan. Kira-kira apa yang mau disampaikan berkaitan dengan pengamatan yang dilakukan oleh. Oke, kita sudah hari ini kita sudah belajar dan melihat simulasi RPP berdiferensiasi. Ya, Bapak juga sudah memberi masukan terkait apa-apa yang perlu ditingkatkan. Ya. Kemudian terakhir tadi Bapak Ibu juga sudah merancang RPP yang memuat apa tadi? KSE. Ya. Nah, sekarang tugasnya Bapak Ibu sebagai CGP harus tetap semangat dalam berbagi. Ya. Jadi ilmu yang kita peroleh hari ini itu akan kita tularkan ke teman atau rekan sejawat di sekolah masing-masing. Nah, sesi kali ini kita akan berdiskusi bagaimana sih caranya kita menyampaikan ilmu yang kita peroleh hari ini